Selamat siang, salam sehat. Kembali kita berjumpa dalam acara Ngobrol Bareng Imam. Acara yang diprakarsai oleh Komsos Stasi Salib Suci, Paroki Raja Damai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Kristus, hari ini kita masuk dalam episode ke-14 acara Ngobrol Bareng Imam, dan juga episode ketiga dalam rangka katekese Prapaskah. Di dalam episode pertama dan kedua kita telah banyak berbicara tentang bagaimana kita menjalani masa Prapaskah ini, baik di dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial kita. Hari ini kita akan berbicara tentang aksi puasa pembangunan. Aksi puasa pembangunan sebenarnya satu aksi yang digagas oleh KWI sebagai aksi nyata dalam kita berpuasa. Sebelum kita lanjut dalam episode ini, saya perkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini adalah Pastor Ronald Runtu, Pastor Paroki Raja Damai. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Bapak Ani. Selamat siang, saudara-saudara terkasih. Saudara-saudara sekalian, aksi puasa pembangunan, terutama yang tema tahun 2021 telah dibahas banyak sekali oleh pastor-pastor di lingkup Keuskupan Manado, Pastor Joy Deri, Pastor Teri Panomban, Pastor Retanto. Pada kesempatan ini kita tidak berbicara terlalu mendasar tentang tema di dalam APP 2021. Saya akan coba membahas kali ini dia dari realita yang terjadi dengan aksi puasa pembangunan. Sebelum melaksanakan ini sebenarnya kita sudah bertanya-tanya dengan beberapa narasumber tentang apa ini APP. Ada yang bilang, so basi ini dia, so terlambat. Karena so minggu kedua, minggu ketiga, torang baru memulai dengan torang sosialisasi tentang APP. Tapi bagi saya sendiri, saya menganggap bahwa mungkin ini nanti bisa diluruskan oleh narasumber. Saya menganggap bahwa APP itu merupakan kegiatan yang tidak terkungkung hanya dalam masa Prapaskah. APP adalah suatu aksi nyata selama 1 tahun penuh, yaitu mulai dari Rabu Abu tahun 2021 sampai ke Rabu Abu tahun 2022. Jadi itu menurut pandangan saya, nanti itu akan diluruskan mungkin dari narasumber kalau ada kesalahan. Karena saya berpikir memang pada saat dulu ini APP ini, kalau kita bercerita tentang sejarah APP ini dia tahun 1970 oleh Keuskupan Agung Semarang dicetuskan satu aksi yang waktu itu belum ada pembangunannya, baru aksi puasa oleh salah seorang pastor yang ada di Keuskupan Agung Semarang yang menginginkan suatu aksi nyata di dalam melaksanakan tobat kita, yaitu dibuatlah aksi puasa. Nanti pada tahun 1972 baru ditambahkan dengan aksi puasa pembangunan. Kenapa ada aksi puasa pembangunan? Dari beberapa narasumber yang saya tanya, karena mengikuti dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Sehingga aksi puasa selalu berasaskan akan kehidupan sosial, dikaitkan juga dengan kehidupan di dalam bernegara. Contohnya, dalam aksi puasa pembangunan tahun 2000 sampai dengan 2020,
sampai dengan tahun 2022 itu bercerita tentang ekonomi, yaitu melindungi dan mengelola sumber hak hidup. Mana salah satunya sumber hak hidup adalah sumber hak hidup ekonomi masyarakat. Jadi pada tahun 2020 sumber hak hidup ekonomi masyarakat yang bermartabat. Tahun 2021 ini dia sumber hidup ekonomi masyarakat yang berbela rasa. Dan pada tahun 2022 adalah sumber hak hidup ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa disusun APP 2020 dan 2022 itu berbicara tentang ekonomi? Karena setahu saya begitu disusunnya itu dia pasti pada tahun 2019. Ditetapkan oleh KWI pada tahun 2019. Waktu itu belum ada pandemi ya, belum ada COVID-19. Tapi sudah berbicara tentang ekonomi, mungkin ya kalau dibilang itu dia bertepatan, tapi segala sesuatu tidak ada yang bertepatan ya. Mungkin itu dia adalah satu anugerah dari Tuhan, sehingga pada tahun 2020 memang betul-betul aksi ekonomi ini dia memang nyata, di mana ada pandemi sehingga ekonomi luar biasa jatuh dan masyarakat sangat terganggu kehidupan sumber hak hidupnya karena ekonomi terganggu. Nah, itu sangat menjadi satu niat sebenarnya dari kita untuk berpikir bagaimana kita mau meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan gereja dalam hal ini masuk juga dalam kondisi itu dia. Yaitu tidak hanya berpikir tentang bagaimana iman umat, tetapi bagaimana membantu ekonomi umat, apalagi umat yang terpinggirkan atau termarginal, umat yang marginal dalam kehidupan ekonomi. Untuk itu, pada kesempatan ini kita coba mengulas itu dengan bertanya kepada narasumber. Pastor, aksi puasa pembangunan itu bukan hanya satu aksi yang seremonial, yang boleh dikatakan seremonial. Jadi kita bikin satu gerakan, kita bikin ini dia yang dilaksanakan selama masa prapaskah, dan setelah itu kita selesai dengan hal itu dia. Seperti dulu kita pernah contoh mengikuti yang aksi puasa itu tanaman apa itu dia ya, dorang tanam, setelah habis prapaskah maka tanaman itu dikasih biayanya jadi bautang. Nyanda jadi apa ini dia, nyanda jadi satu gerakan yang kontinu begitu, karena seakan-akan seremonial saja. Jadi pastor, kita mau ingin tahu sebenarnya maknanya, kan ada makna sosial, ada makna teologis. Mungkin pastor bisa menjelaskan tentang apa sebenarnya makna dari aksi puasa pembangunan. Terima kasih atas pertanyaan, Pak Hani. Ini pertanyaan yang bagus untuk saya juga. Pertama yang disampaikan oleh Pak Hani tentang APP ini sebenarnya bilang saja satu pernyataan konkret. Kita usahakan supaya jadi konkret saat kita melaksanakan masa puasa ya. Jadi kalau kita puasa untuk apa? Ada kaitan antara puasa dengan sebentar sikap sosial atau konkretnya jadi solider. Kalau kita puasa kan artinya kita tidak makan atau tidak minum, atau juga ada pantang, berarti mengurangi konsumsi ya, terutama makan minum. Dan untuk apa? Apakah supaya kita masuk surga sendiri, jadi suci dan masuk surga sendiri,
Maka kalau itu yang jadi tujuan, kita jadi egois kan. Maksudnya tidak pikir orang lain, yang penting saya berpuasa, berpantang, dan kita dapat anugerah dari Tuhan dan saya sendiri diselamatkan. Nah itu untuk saya itu puasa yang egois. Justru puasa dimaksudkan, nah, karena itu dipakai istilah aksi puasa pembangunan supaya kita punya aksi nyata. Aksi ini membuat kita lebih solider dengan orang lain, lebih prihatin atau concern dengan situasi dan keadaan orang lain. Sehingga kalau saya konkretnya berpantang ya, mengurangi jalan-jalan, mengurangi membeli hal yang tidak perlu atau berpuasa, dan hasil dari puasa saya itu saya sisihkan supaya lebih banyak orang yang bisa terbantu, mendapatkan bantuan untuk ya banyak orang tidak ada makanan, bisa mungkin dapat makanan, dapat ya biasa ada pembagian sembako dan seterusnya. Apalagi sekarang ini banyak juga bencana. Itu hasil dari kita bersolider dengan orang lain atau kita memberi dari kita menyisihkan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya tidak dalam masa prapaskah kita buat, kita disadarkan untuk masa prapaskah ini berbuat lebih. Dan kalau yang tadi kan kita memberi sembako, memberi makanan, banyak paroki juga yang memberi bantuan kalau bencana, saling berbagi. Nah itu bagus ya untuk membangun sikap solider. Tapi bukan cuma sampai di situ. Aksi puasa pembangunan juga maksudnya bantuan kita bukan cuma memberi memberi ikan ya, tapi juga kalau boleh memberi bantuan sehingga orang yang tidak mampu bisa menjadi mampu. Orang yang tidak punya keterampilan bisa punya keterampilan. Orang yang tidak punya kesempatan entah karena modal tidak ada dan seterusnya, kita berikan bantuan sehingga mereka bisa berdaya. Karena itu ada pemberdayaan. Sehingga ya itu puasa kita jadi lengkap karena kita diajak untuk semakin solider. Dan istilah aksi puasa pembangunan kira-kira maknanya itu kan. Kita dengan masa pantang dan masa puasa kita bisa punya ide untuk mengembangkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan. Nah, memang kata pembangunan di sini tadi Bapak Hani sudah jelaskan, host kita yang baik yang jelaskan tadi, memang ada kaitan dengan ya waktu tahun 70-an saja bilang begitu, ada istilah yang paling top yaitu pembangunan ya, ada Repelita dan seterusnya. Dan karena kita ini gereja bagian dari negara, maka kita juga menggunakan istilah itu supaya kita tidak terpisah atau tidak memisahkan diri dari masyarakat, tetapi kita bersama-sama dengan negara dan dengan sebagai anggota masyarakat kita terlibat dalam pembangunan. Bahkan juga bisa menjadi semacam ide, bahkan menjadi kritik, memberikan konsep apa artinya pembangunan. Jadi pembangunan bukan cuma terutama fisik, tapi terutama pembangunan pemberdayaan, membuat orang bisa punya kesempatan, bisa punya kemungkinan, dan apalagi khususnya secara ekonomi. Orang tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi, dan ya ekonomi yang biasa terjadi yaitu ya orang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya kan. Kalau boleh rugi tidak ada. Itu kan prinsip ekonomi. Justru dengan APP kita diingatkan bahwa dengan ekonomi juga kita bisa punya semangat pemberdayaan, semangat solider, semangat untuk membantu orang. Itulah buah dari kita berpuasa dan berpantang, atau buah kita
beribadah selama masa Prapaskah. Apakah saya menjawab pertanyaan atau? Oke. Terima kasih Pastor. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari hasil ulasan dari narasumber tadi, kita menjadi jelas ya bahwa aksi puasa pembangunan bukan hanya tentang amplop. Karena ini aksi puasa pembangunan ada kadang-kadang dorang pelesetkan menjadi aksi Popoji Pasca atau aksi Popoji Pastor, APP begitu. Karena selalu di APP itu dia yang ada adalah amplop APP, amplop aksi puasa pembangunan. Karena bercerita bahwa orang berpuasa dari kelebihan yang dari penghematan yang orang berpuasa itu dia orang sisihkan ke DP doi itu dia untuk dimasukkan di amplop. Jadi amplop APP. Tapi kalau dari tadi apa yang kita dengarkan itu bahwa sebenarnya ada prinsip-prinsip makna sosialnya memang betul-betul ekonomi, tetapi ada makna teologisnya juga di situ, yaitu tentang bagaimana membangun iman kita di dalam rangka Prapaskah ini dia. Kita bangun iman kita supaya kita bisa berbela rasa dengan orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira itu sedikit yang dari itu dia. Nah, kondisi ini dia sehingga kita ingin sedikit bertanya ke Pastor. Konkretnya sebenarnya paroki Raja Damai menjalankan ini seperti apa? Memang saat sekarang ini saya sendiri mengetahui bahwa di masa pandemi kita jarang bertemu, jarang berkumpul, jarang melakukan satu kegiatan yang menyebabkan orang berkumpul. Tetapi mungkin ada pemikiran dari pastor paroki sebagai ketua dewan atau dari dewan itu konkretnya kita mau jalankan aksi puasa pembangunan di tahun 2021 ini, yaitu ekonomi yang solider, itu seperti apa kira-kira Pastor yang orang bisa laksanakan? Karena masih ada panjang waktu ini dia orang sampai ke pasca tahun 2022. Supaya tidak menjadi satu seremonial saja di masa Prapaskah kita laksanakan, kemudian setelah itu selesai. Kira-kira seperti apa Pastor? Ya, terima kasih. Pertama, tentang tema yang ditawarkan dan kita gumuli, kita renungkan, itu bukan cuma selama masa Prapaskah, tapi sebenarnya bisa menjadi tema untuk selama 1 tahun kah? Bahkan seterusnya, karena tema-tema yang ditawarkan juga sebenarnya berkesinambungan kah? Sehingga kalau ada pertanyaan tadi apakah cuma selama masa Prapaskah atau 1 tahun, ya saya menjawab lebih tepat selama 1 tahun kah? Bahkan tidak pernah putus. Kalau kita juga perhatikan tema-tema yang ditawarkan itu berkelanjutan kah? Begitu. Nah yang kedua, ini pertanyaan menarik. Orang di Raja Damai bikin apa kah? Ini juga pertanyaan kita kepada umat ya, kepada kita sekalian. Kalau saya mengerti atau saya mengerti secara sederhana apa itu ekonomi solidaritas kah? Saya sudah menjelaskan tadi, ekonomi prinsipnya itu kita mencari untung sebesar-besarnya dan kalau boleh tidak rugi apa-apa kah? Atau rugi sekecil-kecilnya. Dan dengan demikian orang akan memiliki modal ya. Jadi kalau boleh modal ini semakin lama semakin besar. Modal atau kapital. Jadi yang ide kapitalisme atau ekonomi kapitalisme yaitu mereka mengusahakan kegiatan-kegiatan atau usaha ekonomis untuk memperbesar modal, dan modal itu untuk para pemilik modal. Sedangkan kalau ekonomi solidaritas memang juga perlu pinter-pinter, perlu kegiatan ekonomi mendapatkan keuntungan, tetapi bukan untuk keuntungan itu untuk pemilik modal, tetapi untuk anggota. Jadi dikembalikan kepada masyarakat, kepada umat ya. Kita sebenarnya di Paroki Raja Damai sudah ada misalnya menurut saya salah satu bentuk konkret dari ekonomi
yang berwawasan solidaritas ini atau ekonomi solidaritas, bisa juga tambah ekonomi solidaritas sosial, misalnya CU ya. Jadi di CU itu ya itu satu bentuk kegiatan simpan pinjam, satu bentuk kegiatan ekonomi, tetapi keuntungan kemudian dibagi kepada anggota. Yang pemilik saham itulah anggota ya, bukan cuma yang 3 orang yang atau yang pemilik modal, tetapi pemilik modal di sini yaitu seluruh anggota. Sehingga kalau udah rapat pemilik modal atau rapat pembagian saham dan seterusnya, nah, itu semua anggota dipanggil berkumpul. Sehingga ide solidaritas itu untuk semua kan. Memang sebentar ada pengurus, ada yang perlu mengolah, ada yang penanggung jawab, tetapi yang pemilik atau yang pemegang kuasa tertinggi itulah pemilik saham ya. Nah itu seperti itulah ya. Dan saya mengerti di situ nilai-nilai solidaritas banyak yang bisa dipraktekkan. Itu contoh bagaimana ekonomi yang demokratis ya, tidak bisa memaksakan kehendak karena ya semua punya hak yang sama sebenarnya karena memiliki saham ya, dan keputusan juga diambil bersama sehingga ada ya musyawarah, ada mufakat. Memang prosesnya susah ya, karena orang suka jalan pintas kan, orang suka berkuasa, orang bahkan kurang saling percaya. Nah kalau untuk menabung itu kan butuh kepercayaan, dan hal yang konkret-konkret ini bisa dialami, dikembangkan lewat misalnya CU, bukan cuma CU kan, salah satu CU. Nah kita sudah buat itu kan, sudah ada CU di Raja Damai sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. 2 tahun lalu. Tetapi untuk saya kita lihat itu anggota, bukan DP sasaran yang jadi anggota. Karena hampir semua yang jadi anggota di CU yang dari Paroki Raja Damai punya tabungan di bank yang nilainya lebih besar ya. Justru sebenarnya orang pesasaran itu yaitu orang yang masyarakat kecil ya, supaya dibiasakan menabung kan. Setelah juga menabung kan ada pelatihan, ada pelatihan dasar dan seterusnya. Kita semua mungkin pernah di sini ikut pelatihan dasar. Di situ ada bagaimana merencanakan keuangan ya, ekonomi rumah tangga, bagaimana menyisihkan. Nah, pelatihan seperti ini juga ya membantu orang-orang ya yang ya biasa kita di sini. Biasanya kalau dapat doi kan langsung pertama konsumtif kan, langsung beli ini, beli itu dan seterusnya. Nah, sasaran kita seperti itu. Cuma kalau kita lihat anggota umat di Raja Damai yang ikut, ya kita pastikan umumnya punya rekening yang jumlahnya lebih besar di bank daripada yang diisi di CU kan. Jadi sebenarnya sasaran belum kena. Tapi bukan berarti kita akan menyerah kan. Ya. Memang karena ya kita tahu bersama karena sudah berapa kali sosialisasi lalu, 2 kali, ketiga kali belum jadi-jadi, sehingga pada sosialisasi terakhir yang keempat ya sebenarnya kita berinisiatif, mari siapa yang mau ikut kita ikut saja kah, jadi anggota langsung memberikan uang menjadi peserta tabungan dan seterusnya supaya langsung bisa jadi. Ya itu tahap awal, tapi ke depan ya sesuai dengan tujuan dari gerakan ekonomi berwawasan solider ini ya kita perlu kembangkan terus menerus ya. Memang di mana-mana ya, bukan cuma di sini ada gerakan ekonomi solidaritas ekonomi sosial, tapi juga sebenarnya menjadi gerakan di seluruh dunia kan. Keprihatinan supaya ya masyarakat lebih pintar ya, lebih berwawasan sosial, tapi juga punya wawasan ekonomis ya, lebih smart begitu, lebih pinter, tapi juga sekali juga solider. Nah kita tidak berhenti di sini saja, tapi kita usahakan. Mungkin juga ya mudah-mudahan kalau pandemi sudah selesai kita usahakan supaya bisa
merekrut lebih banyak orang sesuai dengan sasaran. Sebenarnya sasarannya ya orang-orang yang kecil, yang tidak mampu ya. Mereka diberikan pelatihan bagaimana mengolah keuangan, kemudian ada pelatihan setelah mereka menabung, kan? Itu kan simpan pinjam. Ya, ya. Jadi kita simpan dan kita bisa pinjam, tapi setelah memenuhi kualifikasi tertentu, diberikan pelatihan sehingga yang mereka pinjam itu bisa dijadikan modal untuk usaha. Usaha. Betul. Bukan cuma sekedar simpan-simpan terus, setelah itu apa? Bukan itu tujuannya dari CU sebagai satu gerakan ekonomi yang berwawasan solider, ya. Nah, baru itu yang kita buat. Nah, selanjutnya apa yang kita bisa buat di Paroki Raja Damai, ya? Sejak kita di sini, ya berapa yang kita hubungi, baik secara pribadi maupun formal, bagaimana kita membuat misalnya home industry, ya. Sebenarnya dari pemerintah juga ada fasilitasnya, kan. Tapi kita ya perlu membuat, untuk saya buat kelompok, ya, kemudian ada pelatihan dan seterusnya. Bahkan dari pemerintah bisa mendampingi. Tapi sampai sekarang belum jadi-jadi. Ya, pernah ada wanita Katolik yang membuat pelatihan salon, kan? Gunting rambut. Tapi setelah pelatihan selesai, kan? Salonnya enggak jadi. Salonnya tidak pernah kelihatan, ya. Pernah ada pelatihan montir. Kalau montir Oh, kita jadi rencanakan sebenarnya 10 orang, ya. Sebagai juga bagian dari rencana paroki, ya kita seperti ide tadi, kan, bukan cuma memberikan sembako 1 kali 2 kali makan habis, tapi ya kita kasih pelatihan. Dicari 10 orang sebenarnya yang muda-muda, kan, karena akan dapat pelatihan. Sudah umumkan 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan, akhirnya yang terkumpul cuma 2 orang. Kita ada pikir-pikir, kenapa ini susah sekali, kan? Padahal dibiayai oleh paroki. Dan mereka sudah ikut pelatihan. Target kita sebenarnya cuma memberikan pelatihan, dan ke depan ya mereka sendiri yang kembangkan, kan? Dan sudah yang 2 orang ini sudah bekerja. Satu yang saya tahu sudah punya bengkel sendiri, biarpun bengkel tampal ban. Tapi ya itulah bilang saja buah dari kita memberikan pelatihan, mereka bisa mendapatkan bahkan menciptakan lapangan kerja, kan? Nah, yang seperti itu. Tapi cuma 2, kan? Nah, berikutnya apa lagi, kan? Ya, mudah-mudahan tahun ini, nah mungkin ini juga maksudnya dari gerakan APP, kan? Selalu kita diingatkan pada setiap tahun, khususnya pada masa puasa. Tapi bukan cuma hanya masa puasa itu dihayati, berusaha digumuli, tapi sebenarnya sepanjang tahun, kan. Mudah-mudahan setelah kita ya merenungkan selama masa puasa ini arti ekonomi solidaritas, membangun ekonomi yang berbela rasa, dengan ya biasanya semakin bertobat semakin solider, bisa ada ide lain, ya. Dan mudah-mudahan bukan cuma ide dari misalnya saya sebagai pastor paroki atau DPP, tapi dari umat, kan? Umat yang membutuhkan. Karena juga dalam gerakan ekonomi solidaritas memang diajak supaya yang punya modal diajak supaya berbagi, ya. Tapi yang tidak punya modal atau yang miskin bukan juga masa bodoh, tapi mereka juga diajak supaya berusaha, bekerja, mau berdaya. Karena biarpun sudah dibantu, mereka tidak mau berdaya, ya tidak ada gunanya, ya. Seperti juga Tuhan so kasih ujang, orang tidak bertanam, ya cuma rumpuh yang keluar, kan. Dan itu memang ya buat saya barangkali arti juga masa puasa, ya kita diberi kesempatan untuk ingat lagi, ya kita punya gerakan ini, ya. Kalau boleh kita usahakan lagi. Mungkin karena sibuk-sibuk sudah lupa lagi. Nah, masa puasa ini kita diingatkan supaya ada gerakan solider, kan? Di samping ada ibadah puasa, prapaskah dan seterusnya, tapi kita perlu mengusahakan satu gerakan konkret. Nah, ke depan kita belum tahu, kan, mau bikin apa yang di paroki, tetapi ya mudah-mudahan ada rahmat tersendiri dari merenungkan, menghayati ini. Semakin banyak orang yang bisa kita berikan kesempatan. Dan salah satu juga tujuan dari gerakan ekonomi solidaritas ini, ya kita membangun semangat solider di antara umat,
sambil juga ya bersikap kritis kan, karena banyak kali juga kenapa orang miskin terus menerus menjadi miskin kan. Mungkin karena struktur, entah boleh jadi struktur di desa kita atau di kelurahan atau di sekitar kita atau di gereja yang tidak memberi kesempatan kepada orang-orang kecil untuk berkembang. Nah, kita telah buat satu dua hal, ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan dikembangkan terus-menerus. So terlalu panjang yang kita terangkan. Ya. Oke, jadi terima kasih Pastor. Waktu memang ini dia agak setengah mati orang bercerita tentang APP ini dia, kalau waktunya memang agak pendek, orang baru mencoba satu aja salah satu cara bagaimana orang menerapkan APP ini dia, so panjang sekali itu waktu. Jadi untuk para pemirsa atau para penonton yang mengikuti APP, terutama yang umat dari Paroki Raja Damai, tadi sudah dijelaskan oleh Pastor, ada salah satu cara yaitu untuk menerapkan ekonomi yang berbela rasa atau ekonomi solidaritas, yaitu CU, Credit Union, sistemnya sistem koperasi. Sebenarnya di Sulawesi Utara ini dia berbela rasa itu dia sudah menjadi tradisi, yaitu tradisi solider ya, tradisi gotong royong, tradisi mapalus, kalau istilahnya itu kan tradisi mapalus. Jadi saling baku bantu, saling baku tongka, DP istilah itu di Jang Makang Puji Sandiri. Itu kan ada kalau di Jalan Salib itu sering orang bilang itu Jang Makang Puji, saling baku tongka, itu tradisi mapalus yang ada di Sulawesi Utara, suatu tradisi yang so lama sekali dari orang tua-tua yang dulu. Itu ekonomi solider. Apa yang Pastor bilang tadi itu yang di CU, yang mengikuti kebanyakan orang-orang yang Udah 1000 rekening. ada rekeningnya begitu, dan ada, jadi tidak mempunyai itu. Sebenarnya tujuan daripada kredit union yang dilaksanakan itu yaitu membantu orang yang mempunyai ekonomi yang tidak begitu kuat untuk berusaha gitu. Tetapi bukan juga menutup kemungkinan kepada orang-orang yang mempunyai ekonomi yang kuat itu dia untuk membantu di dalam mengikuti sama-sama di kredit union. Soalnya kredit union itu dia kalau kita cuman kasih masuk doi, mati itu kredit union karena tidak ada pinjaman. Gitu. Jadi sistemnya di situ kan orang cuma tabung itu di bank, jangan di kredit union. Kalau di kredit union selain orang tabung, itu orang memberikan kesempatan kepada umat yang belum mempunyai kemampuan ekonominya untuk meminjam di situ dengan bunga yang tidak begitu besar untuk membentuk usaha. Sehingga di kredit union itu diberikan juga pelatihan-pelatihan tentang bagaimana kita berusaha dengan modal dari kredit union. Ya akan didampingi terus oleh pengurus dari kredit union. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu kita ini dia memang pendek, tapi kita akan bertemu lagi di episode-episode yang lain. Sebelum kita menutup ini dia, Pastor, walaupun cuman singkat sekali tadi ini dia, waktu tinggal 5 menit, kita minta siapa tahu ada kata-kata emas dari Pastor untuk umat Paroki Raja Damai supaya lebih tergerak tentang apa sih sebenarnya. Soalnya dia di sini kan semakin beriman, semakin solider. Semakin bertobat, semakin solider. Takutnya jangan tapo bale ini dia, orang semakin solider, semakin beriman. Jadi solider itu adalah buah dari beriman, begitu. Bukan karena kita solider kita jadi beriman. Tapo bale kan gitu dia, Pastor. Jadi orang itu dia semakin beriman, semakin solider. Itu yang menjadi itu dia. Mungkin ada kata-kata mas dari Pastor untuk para umat di Paroki Raja Damai. Ya, terima kasih. Tahu kata emas itu seperti apa ya? Yang saya selalu, sebenarnya kita kerinduan selama di Raja Damai yaitu bagaimana supaya ada kelompok-kelompok yang seperti tadi kan, bisa ada home industry atau usaha bersama untuk mewujudkan ini ekonomi solidaritas kan. Dan mudah-mudahan ke depan
Apalagi tahun ini kita renungkan fokus pada ekonomi soliditas, mudah-mudahan bisa terbentuk. Karena seperti tadi, biarpun ada bantuan, ada mungkin ada serana bahkan dari pemerintah, tapi kita sendiri atau umat sendiri yang tidak berusaha atau masa bodoh atau cuma berharap, tidak berusaha bekerja dan berjuang, maka tidak bisa terjadi kan. Itu saja sebagai kata-kata terakhir supaya kita bisa melaksanakan secara konkret APP tahun 2021. Terima kasih Pastor. APP merupakan satu kegiatan nyata dari kita untuk mewujudkan apa yang menjadi niat kita di dalam masa Prapaskah ini. Bukan suatu kebetulan KWI mencanangkan tentang ekonomi selama tahun 2020 sampai 2022. Bukan suatu kebetulan memang. Kalau pikir, kenapa pas sekali ya waktu bercerita tentang ekonomi kita kena pandemi. Tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan yang telah diturunkan kepada kita bahwa torang kali ini dia harus bercerita tentang ekonomi. Kerangka dasar dari tema APP tahun 2020 memang berdasarkan daripada RPJM ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah tahun 2020 sampai 2024, yang mengintegrasikan ada 3 pilar yang dia integrasikan di situ, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jadi itu yang dirangkum dari 3 pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang menjadi cikal bakal dari tema APP tahun 2020 sampai 2022, yaitu ekonomi. Nah, pada tahun 2021 ini lebih konkret sebenarnya dengan surat gembala yang disampaikan di Rabu Abu, yaitu tentang iman, harap, dan kasih. Jadi ekonomi solider sebenarnya ada yang terakhir itu, yang kasih itu. Kasih itu adalah bagaimana kita bersolider dengan sesama kita. Itu adalah surat gembala pada yang kita dengarkan pada waktu Rabu Abu dibacakan, itu dia. Iman, harap, dan kasih, mari kita ke Yerusalem, dan seterusnya. Di akhirnya itu dia ditulis bahwa kita harus mengembangkan iman, harap, dan kasih. Demikianlah acara kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan walaupun singkat bisa membantu kita untuk bagaimana kita merasa berkemampuan, bukan cuma orang yang mempunyai ekonomi yang kuat untuk mempunyai kemampuan untuk berbela rasa, tetapi seluruh umat mempunyai kemampuan untuk bersolider, yang kita sudah tunjukkan pada saat terjadi bencana, pada saat terjadi COVID, bantuan datang kiri kanan, itu kita sudah mulai bersolider untuk sama-sama dalam satu kehidupan yang baik. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Hani Sumendap, selamat siang. Selamat siang.